Pada awal kemerdekaan, terjadi benturan ideologis antara religius sosialisme dengan kapitalisme modern. Beberapa tokoh mencoba menawarkan sistem ekonomi yang bebas dari belenggu kapitalisme dan sosialisme. Di saat hal tersebut masih menjadi bahan diskusi dalam kajian Islam, cendekiawan Muslim Zainal Abidin Ahmad dan Kahrudin Yunus telah menawarkan sistem ekonomi Islam yang bebas dari belenggu kapitalisme dan sosialisme. Pemikiran ekonomi Islam Zainal Abidin Ahmad. Beberapa poin pemikiran ekonomi Islam menurut Zainal Abidin Ahmad. Yang pertama, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbasis moral Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, bentuk dan cara ekonomi yang dijalankan adalah berpusat kepada dua soal, yaitu kasb atau mengusahakan dan infak atau memakai. Poin yang ketiga yaitu tujuan dari ekonomi Islam adalah mencari keberkahan akhirat. Namun dengan segala kapital yang diberikan Tuhan, janganlah melalaikan perjuangan nasib dirimu di dunia seperti mencari rezeki dan berbuat kebaikan. Lalu poin yang keempat yaitu tiang-tiang ekonomi Islam akan berdiri tegak apabila pokok-pokok pendirian ekonomi tersebut dapat dijalankan oleh manusia seperti kewajiban bekerja, membasmi pengangguran, mengakui hak milik, kesejahteraan sosial, dan mengimani ketuhanan. Pemikiran ekonomi Islam menurut Kahrudin Yunus. Ada beberapa poinnya dari pemikiran ekonomi Islam menurut Kahrudin Yunus. Yang pertama, menurut Kahrudin Yunus, yakni manusia dan ekonomi yaitu berhubungan atau bisa disebut dengan bersamaisme, di mana manusia harus saling bekerja sama dan tolong-menolong demi mewujudkan kemakmuran bersama. Yang kedua, ada menurut Kahrudin Yunus membagi pembagian kerja menjadi 3 bagian. Yang pertama, kerja menurut pengeluaran, yang kedua kerja menurut manufaktur, dan yang ketiga kerja menurut perdagangan. Sistem ekonomi kemakmuran bersama adalah jalan tengah, menengah, dan menengahi antara kapitalisme dan komunisme. Selain itu, menurutnya, sistem ekonomi kemakmuran bersama mempunyai asas, jalan, dan tujuan yang sama dan kooperasi, yaitu berdasarkan kepada solidaritas individual, perasaan tanggung jawab, dan toleransi. Pemikiran ekonomi Islam Hidayat Nataatmadja. Hidayat menampilkan ekonomi humanistik, yaitu konsepsi mengenai nilai atau aksiologi penghayatan tentang Islam. Karena landasan dari ilmu disiplin humanika adalah landasan moral dan akhlak yang hanya diformalisikan dengan berpegang teguh pada ajaran agama. Sehingga menurutnya sakit atau sehatnya ekonomi tidak semata-mata diukur dengan pertumbuhan pendapatan nasional, tetapi dinilai dari relevansi berlaku tidaknya nilai-nilai humanistik dalam kehidupan ekonomi itu. Pemikiran ekonomi Islam Dawam Raharjo. Menurut Dawam Raharjo, pemberdayaan ekonomi harus dilakukan dengan misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang merujuk pada ukuran ekonomi sesuai dengan etika, hukum syariat, dan kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam. Dalam hal ini, dana keuangan sosial Islam menjadi penting sebagai pembeda dengan sistem ekonomi lainnya. Pemikiran ekonomi Islam Ahmad Muslih Saifuddin. Menurut Ahmad Muslih Saifuddin, pembelanjaan sosial seperti zakat menempati posisi sentral dalam ajaran Islam sebagai suatu bentuk kewajiban harta yang harus dialokasikan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya, ia juga menambahkan bahwa menabung dan berinvestasi merupakan pembelanjaan yang diperbolehkan asal sudah sesuai dengan syariat Islam. Institusi ekonomi Islam di Indonesia. Era 1990-an adalah era ekonomi Islam dalam ranah praktis institusi, perbankan, dan keuangan syariah di Indonesia.
yang dimulai dengan berdirinya Baitul Mal Tamwil dan BPRS, yang kemudian dilanjuti dengan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Setelah berdirinya Bank Muamalat serta kesuksesannya dalam menghadapi krisis moneter, banyak entitas bisnis di Indonesia yang mulai menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam seperti asuransi syariah, gadai syariah, pasar uang syariah, pasar modal syariah, dan sebagainya. Studi ekonomi Islam pun mulai berkembang, terutama dalam lingkup institusi perbankan dan keuangan Islam di Indonesia hingga saat ini.